Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita. Mari kita arahkan ke hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang baik, yang selalu menyertai seluruh kehidupan kita.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Bapa. Tuhan telah berkati hidup kami, telah memberkati setiap aktivitas kami di khusus sepanjang minggu ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami datang yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Atas segala berkat dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Karena Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan hati kami ya Tuhan saat ini untuk memuji dan memuliakan nama ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian pelayanan pada saat pagi hari ini, baik di pemuji, musik, dan khususnya Tuhan hamba-Mu yang membacakan bahwa firman-Mu di saat pagi hari Tuhan. Dan lewat kebenaran firman-Mu kami dikuatkan dan kami diberkati ya Bapa. Dan kami pulang dari tempat ini tidak sama kami waktu datang. Kami pulang dari tempat ini membawa sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami Tuhan berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami saat ini mungkin dalam perjalanan ya Tuhan. Bahwa Tuhan Kau tibakan mereka ke tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Boleh kami serahkan ibadah ini ya Tuhan dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Yesus dan kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa kita di depan ini. Shalom. 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 Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dalam api kemuliaan Tuhan memenuhi kita di tempat ini. Bebas berlepas
kita di tempat ini. Silakan dulu Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Dan kasih Kristus, kami mengundang para raja untuk membawakan kita dalam doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, umat-Mu di dimensi Tuhan, berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan penyembahan kami Tuhan. Tuhan, di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami mau memberi persembahan kami Tuhan. Sebelum kami memberi persembahan kami Tuhan, sucikanlah setiap persembahan kami Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, lewat persembahan ini Tuhan, berkatilah setiap kesehatan kami Tuhan, usaha dan pekerjaan kami Tuhan, dan juga anak-anak kami dalam pendidikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita, dan kita yang menyatakan sukacita berdamai. Sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita katakan bukti kebesaran-Mu. Menerangi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kekuasaan-Mu.
ucapkan kepada Tuhan yang sesungguhnya kami akui Engkau Gembala kami yang baik, Tuhan Raja kami yang menciptakan kami Tuhan, bahkan mengumpulkan kami orang-orang percaya tebusan ada di rumah yang kudus di hari peristirahatan ini Tuhan. Kami boleh pakai waktu ini dengan baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ibadah kami saat ini ibadah membawa sukacita, ibadah membawa damai sejahtera. Bahkan setiap pujian yang kami naikkan itu boleh meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkat Tuhan akan mengalir terlebih saat kami mendengar sabda-Mu. Kau buka hati kami, Kau jadikan sebagai tanah yang subur untuk firman Tuhan ditabur, sehingga firman itu tidak mati tapi menjadi benih yang baru. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang bertumbuh dan berbuah-buah. Oleh karena itu Tuhan, buka telinga kami supaya kami kelak menjadi pelaku-pelaku firman. Segala kuasa yang bukan datang dari Tuhan, yang selalu mengganggu hati pikiran kami, bahkan suasana ruangan ini, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini. Roh Tuhan yang kami izinkan hadir di sini menyertai kami. Terpujilah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan saat ini bersama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ucapkan pada kita saat pagi hari ini, Shalom. Selamat kita beribadah pada hari ini di minggu pertama bulan Maret ini di hadapan Tuhan. Saya percaya semua kita yakinkan siap untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini merupakan hari istimewa buat kita dan agak padat acara kita dari biasa minggu yang kita biasa ikuti ya, karena sebentar juga akan ada acara penyerahan anak ya, karena Gereja Bethel Indonesia mengenal dan melakukan penyerahan anak di masa kecil, bukan baptis ya, sebagaimana Yesus lakukan dulu dalam pelayanannya di bumi, maka seperti itu juga untuk kita. Oleh karena itu saudara, waktu yang singkat ini mari kita siapkan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka sama-sama kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15. Kejadian 28 ayat yang ke-15. Ya, mohon dibuka. Ayat ini satu ayat saja. Dan saya berikan tema firman Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sudah ketemu? Amin. Dan di layar screen sudah ada. Dengan hitungan ketiga kita bersama membaca 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saudara yang kasih, Kejadian pasal 28 ini kalau kita baca seluruhnya saudara, itu adalah mengisahkan tentang perjalanan Yakub ke padang Haran, ya. Yaitu dia hendak pergi ke rumah kakeknya Betuel, saudara yang kasih. Perjalanan dia itu cukup jauh karena dulu belum ada kendaraan seperti zaman sekarang, ada pesawat untuk cepat menjangkau tempat itu, atau ada lewat darat, ada lewat laut. Tapi ini ditempuh dengan
berjalan kaki yang cukup jauh, saudara yang kasih. Dan dia seumur-umur belum pernah mengunjungi tempat dan tak ada petunjuk dulu kala itu, saudara yang kasih. Dulu itu belum ada peta, ya peta. Kalau sekarang sudah ada penunjuk jalan. Kalau Anda keliru, ya, tentang kebimenceng di Jalan Jawa, untuk sekarang ini bisa cari di Google Map, dia tunjuk, ya, atau dia bisa bicara belok kiri, lurus lagi, kanan, lompat tembok, kira-kira begitu ya. Ada ya petunjuknya. Sampai kadang-kadang kalau cari alamat tersebut di Google Map, saudara, suka dibawa kita bukan ke jalan umum, jalan yang sangat sempit. Lalu kadang-kadang teman yang ada di mobil, ya bego banget gitu, ya bisa disaut-saut, saudara yang kasih, sama Google Map. Itulah canggihnya, ya, alat sekarang dalam menentukan atau menunjuk tempat, saudara yang kasih. Tidak secanggih sekarang. Dulu ketika Yakub pergi ke rumah kakeknya tersebut, saudara yang kasih. Nah, namun Yakub tetap berangkat. Tidak peduli apa itu nanti sampai apa tidak, tapi dia tetap berangkat, berjalan tanpa ragu-ragu, saudara yang kasih. Ya, kenapa, saudara-saudara yang kasih? Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Matius 28. Di sana ada firman Tuhan berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Berdasarkan firman inilah juga Yakub nekat untuk tetap pergi. Dia yakin bahwa Allah yang disembah oleh kakeknya itu, mulai dari Abraham, ya, Isa, dia juga yang tetap menyembah kepada Tuhan Allah. Yakin itu yang menyertainya. Aku menyertai sampai kepada kesudahan Allah. Ini dasar keyakinan Yakub, bahkan juga kita dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudara-saudara yang Tuhan kasih. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bukankah kita yakini Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang beserta dengan Yakub, saudara-saudara yang kasih. Nah, jadi kalau Yakub bisa percaya, kita juga harus seperti itu. Dan kita jauh lebih beruntung daripada Yakub. Ia berani berjalan dengan bekal janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Yakin dengan janji Tuhan, saudaraku. Apakah saudara, Bapak Ibu yang kasih, berani misalnya berjalan mengarungi hari ini dan esok? Walaupun dalam masa-masa sekarang, masa yang sangat menakutkan, bahkan mengancam, bahkan nyawa kita terancam, saudara-saudara yang kasih, untuk saat ini. 1 tahun, saudara yang kasih, sudah kita jalani masa COVID ini. Dan kalau boleh katanya, jangan sampai kita ya ikut berkata selamat ulang tahun untuk COVID. Nanti lama-lama COVID-nya jadi betah, kata orang-orang gitu, saudara yang kasih. Nah, ini sesungguhnya menakutkan, mencekam, saudara-saudara yang kasih. Tetapi sebagai anak Tuhan, dengan pengharapan bahwa Tuhan pasti beserta kita, saudaraku. Perjalanan ini seperti halnya Yakub yang berjalan menuju padang haran, saudara yang kasih. Atau juga perjalanan kehidupan kita ini seperti orang yang berada dalam pelayaran sebuah kapal yang tidak terlepas dari gelombang. Namanya
kasih, laut pasti ada gelombangnya. Tidak mungkin itu disebut laut jika laut tidak ada gelombang. Ada gelombang. Apa kita berkata hindari gelombang? Atau kita berkata jangan ada pencobaan? Pasti ada, saudara yang kasih. Tapi kita belajar. Di saat ada gelombang, seorang pelaut itu harus mampu mengatasi bagaimana melewati gelombang tersebut. Bukan bagaimana menghentikan, karena kita nggak punya hak menghentikan gelombang. Bagaimana berjalan mengatasi gelombang itu. Itu saudara yang kasih. Nah, ombak pasti ada sampai ke tempat tujuan yang akan kita tempuh misalnya. Apa yang menjadi gelombang kita? Apa yang menjadi gelombangmu? Saya sampai hari ini nggak mengerti apa yang menjadi gelombang Bapak Ibu Saudara yang kasih. Tiap orang mempunyai gelombang yang beda satu dengan lain. Saudara, tapi ingat, Tuhan Yesus berkata, engkau jangan khawatir, jangan takut. Di dalam firman Tuhan seringkali ada perkataan jangan takut, jangan khawatir. Apa yang kamu makan hari ini dan esok, hari esok punya persoalan tersendiri, hari ini juga punya persoalan tersendiri. Jangan takut, jangan khawatir tentang kehidupanmu. Jangan takut. Perkataan ini berulang-ulang Yesus ungkapkan dalam masa pelayanannya di bumi. Benar-benar orang yang mendengar perkataan Yesus membuat mereka teguh dan yakin. Gelombang hidup ini yang sedang kita hadapi banyak, saudara yang kasih. Ada masalah tentang masa depan. Kadang-kadang kita berpikir masa depan kita suram. Saudara, jangan selalu berpikir yang negatif tentang hidup yang akan datang. Karena kita nggak tahu. Hidup yang akan datang itu tidak ada seorang pun tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita misalnya mati. Nggak ada yang tahu. Itu misterinya Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Tidak ada yang tahu kapan engkau menjadi konglomerat. Tidak ada yang tahu kapan engkau menjadi orang yang hebat. Tapi semua ada pada tangan kuasa Tuhan. Banyak orang sedang mengalami gelombang tentang ekonomi. Saudara, ekonomi yang kadang-kadang berubah. Hari ini, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita nggak tahu seperti apa. Sekali lagi, itu ada dalam kendalinya Tuhan. Juga masalah pekerjaan. Masa-masa pandemi ini saudara kasih, betul banyak yang terancam pekerjaan, bahkan yang harus kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin mengalami pemasukan atau gaji yang berkurang, saudara kasih. Ini gelombang. Enggak mesti di laut ada gelombang, dalam kehidupan kita pun ada gelombang. Juga masalah keluarga. Kadang-kadang hari ini aku bisa makan bersama, 1 tahu bisa dimakan oleh suami istri. Besok juga demikian, Indomie 1 dibagi dengan 4 orang. Tapi beberapa waktu kemudian, luar biasa berkat mengalir. Tapi besok beberapa waktu lagi turun, saudara kasih. Mungkin besok-besoknya lagi naik lagi, tahun berikutnya naik lagi, saudara kasih. Turun naik. Atau kalaupun hari ini Tuhan percayakan kita diberkati melimpah, lalu punya deposit uang yang banyak, saudara kasih, ketahui itu enggak menjadi barometer kita dalam hidup, saudara kasih. Jika penyakit datang dalam tubuh kita, seberapa banyak pun uang yang kita taruh di deposit, saudara kasih, ludes. Ibarat seperti membalikan telapak tangan, habis, saudara kasih. Oleh karena itu kita nggak boleh bangga dalam kehidupan kita, tapi belajar meyakini penyertaan dan perlindungan Tuhan. Gelombang kita banyak macamnya, saudara kasih.
bisa tentang kesehatan kita. Bisa juga tentang cinta dan kasih yang sudah mulai pudar dalam rumah tangga, dalam keluarga. Sehingga tiap hari ribut terus. Hanya menghadapi makan minum saja bisa ribut, bisa bertengkar. Hanya masalah lauk pauknya saudara, ribut. Tahu melulu, tempe melulu. Wah, giliran daging, nggak lama kemudian, wah, naik tensi saudara, karena tiap hari daging melulu. Nah, tidak menjadi patokan Bapak Ibu Saudara. Nah, gelombang hidup kita itu bermacam jenis saudara. Semua orang mempunyai masalah. Mau anak kecil punya masalah, iya punya. Anak yang baru lahir ada masalahnya, walaupun dia nggak bisa ungkapkan. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketahuilah, ya, bahwa kita oleh karena Tuhan Yesus yang telah datang menjadi Immanuel bagi kita, Dia menyertai kita. Kalau Tuhan Yesus salibnya dari kayu, salibnya yang begitu berat, maka kita yakin Dia mampu memikul tersebut. Andai kata salib Tuhan Yesus ditaruhkan pada kita, belum tentu kita sanggup untuk memikulnya. Tidak mungkin salib kita jauh lebih berat dari salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kisah perjalanan Yakub yang yakin dia menuju ke padang Haran. Pertama masalah yang dihadapi Yakub dalam perjalanan hidupnya itu, saudara yang kasih, adalah hal yang benar-benar ya dihadapi dengan keyakinan yang sangat sungguh Tuhan menyertai. Dia tidak ragu dan dia benar-benar tiba di tempat yang dituju, saudara yang kasih. Ketika Ishak menyuruh Yakub berangkat padang Aram tanpa petunjuk jalan yang jelas tadi, benar dia sampai. Tuhan yang dia yakini adalah Tuhan yang menolong. Maka sekali lagi saya bacakan pada ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau. Ini perkataan Tuhan kepada Yakub, sesungguhnya aku menyertai engkau. Yakinkah sampai hari ini penyertaan Tuhan yang ada pada Yakub ada pada kita? Amin. Gelombang apa yang sedang kita hadapi saat ini? Engkau jangan mundur dari jalan Tuhan. Ikuti jalan Tuhan, sebab Tuhan ada di depan kita. Yakini penyertaan Tuhan. Yakub punya tugas sebenarnya untuk pergi ke rumah nenek kakeknya itu, saudara yang kasih, dengan maksud supaya melakukan apa yang diinginkan oleh ayahnya pada saat itu. Saudaraku, selanjutnya juga Yakub pernah pergi ke rumah pamannya Laban, ya, untuk mengambil istri. Karena Ishak meyakini supaya wanita yang dia kawini adalah wanita yang percaya Tuhan, bukan wanita yang perempuan dari Kanaan. Sebab perempuan Kanaan adalah perempuan yang penyembah berhala. Ishak tidak menginginkan untuk istri Yakub itu orang yang menyembah berhala. Maka setelah Yakub pergi ke rumah pamannya, dia mengawini anak pamannya, yaitu Rahel, saudara-saudara yang kasih. Saat itu Yakub yakin penyertaan Tuhan, walaupun banyak masalah, banyak tantangan, banyak ujian yang dihadapi, tetapi di endingnya dia mendapatkan perempuan-perempuan yang percaya pada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, semua masalah Yakub hanya dapat diatasi dengan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bagi kita, apa yang menjadi kesaksian hidup Yakub dengan Tuhan, ini juga berlaku
Lalu kita dalam mengatasi masalah tersebut, kita yakin Tuhan Yesus yang hadir saat ini dalam ibadah. Seperti firman berkata, jika 2-3 orang bersekutu atas namaku, Tuhan ada. Hari ini jangan lepaskan hidupmu dari Tuhan. Dia ada. Pegang janjinya. Tangkap firman ini. Menjadi rema dalam kehidupanmu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Allah itu Immanuel. Jangan minta agar laut itu tidak bergelombang. Melainkan Bapak Ibu Saudara kasih minta agar saudara dapat mengarunginya. Kita tidak berdoa agar tidak ada gelombang hidup. Namanya orang yang hidup pasti ada ujian, pasti ada masalah. Tapi minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu sertai hidup dan selalu lindungi kita, keluar masuk kita, dan kita akan menjadi pemenang. Bukan saja dulu kalau kita pemenang, tapi sekarang sampai selamanya. Buktikan kita menjadi pemenang. Karena kuasa Allah melampaui segala akal pikiran kita. Itulah yang akan diberikan pada kita lewat kuasa Roh Kudus. Jikalau rohmu hari ini sudah redup, sudah padam, hampir-hampir tidak mampu untuk berbuat apa-apa, yakin dan percaya pada saat ini, pada detik ini, Allah Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan kita. Baik engkau yang masih muda, apa yang menjadi masalah? Baik engkau yang sudah berkeluarga, Bapak, Ibu, semua kita tanpa terkecuali. Ketika ada ujian, ada masalah, yakini engkau tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan sanggup mengulurkan tangan dan sanggup berkata, sabarlah hai engkau hambaku yang baik dan setia. Bapak Ibu Saudara yang kasih, hari ini semua kita, khususnya pada orang-orang tua yang telah siap dengan hati jiwamu mempersembahkan anakmu yang telah dititip Tuhan di tengah keluarga, serahkan dia. Sebab engkau tidak tahu tentang masa depan anak itu, hanya Tuhan. Dan anak yang engkau gendong hari ini, Tuhan yang mengetahui 10-20 tahun ke depan dia bakal apa. Oleh karena itu, secara iman Kristiani kita meyakini anak ini hanya sebagai titipan Tuhan. Tapi masa depannya ada di tangan Tuhan. Masa depan gilang gemilang yang cemerlang. Oleh karena itu ini bukan hanya sebagai rutinitas gereja, tetapi kita semua satu hati, satu iman pengharapan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Shalom. Mari kita semua berdiri depan Tuhan. Kita nyanyikan Ku Yakin Kau Hadir di sini. Haleluya. Persiapkan hidup kita, menyerahkan langkah hidup dari sekarang, dari detik ini sampai selamanya. Tuhan yang punya kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
kehidupan yang lebih baik dan setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan masuk dalam acara khusus, yaitu acara penyerahan anak. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya minta kepada orang tua yang menyerahkan anaknya hari ini kepada Tuhan, mengambil posisi. Tempat duduknya harus bersamaan, jangan terpisah. Jadi kalau istrinya terpisah, suaminya harus datang, temui istrinya dan bawa ke tempat duduk yang kiri kanan bisa diisi. Jadi mungkin jemaat bisa sedikit pindah atau bergantian tempat. Ya. Suami istri, anak yang menyerahkan yang diserahkan kepada Tuhan, saya minta untuk maju ke depan, maju ke kursi yang di depan ini. Ya. Boleh sedikit bergeser. Yang ada pasangannya boleh sama-sama duduk di kursi. Pastikan yang ada di sebelah kanan kirinya adalah pasangannya. Ya, dilihat dulu wajahnya karena semua pakai masker kan. Jadi jangan sampai salah. Ya, ya, Dios boleh tampil seperti ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara ada 6 pasang keluarga yang menyerahkan anak mereka kepada Tuhan dalam ibadah hari ini. Ya, mungkin ini tugasnya Pak Yogi, coba diambil alih sebentar supaya Pak Yogi bisa fokus ke Cecilia. Jadi Pak Yogi mungkin geser sedikit sini Pak. Pak Yogi ke belakang ini aja Pak, ke belakangnya Pak Jenius. Ya, oh jangan taruh di situ tuh. Ya, Maria ke sebelahnya. Kenzo boleh di sini Kenzo. Ya, sampai ke sebelahnya. Sampai langsung mengalah karena dia harus dekat dengan mamanya. Begitu. Sini kursinya, dekatin aja kursinya, dekatin geser aja. Tahu kan? Haleluya. Puji Tuhan. Sudah mantap ya semuanya? Dipastikan kiri kanannya pasangannya udah betul? Haleluya ya. Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya perlu sampaikan kepada kita bahwa khususnya kepada Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya hari ini dan juga kepada seluruh keluarga besar Gaby Mencek. Gereja Bethel Indonesia tidak melaksanakan pembaptisan terhadap anak-anak. Tetapi Gereja Bethel Indonesia melaksanakan upacara penyerahan anak kepada Tuhan seperti yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Karena itu kepada orang tua yang berniat menyerahkan anaknya kepada Tuhan dalam ibadah ini, saya harap supaya sungguh-sungguh dengan sepenuh hati menyerahkannya kepada Tuhan dan membawa anak tersebut ke hadapan Tuhan bersama dengan suami istri. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semua bersyukur kepada Tuhan dan kita akan mentahbiskan
ibadah penyerahan anak ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita dengar pujian kita kepada Tuhan. Kuraikan syukur padamu Tuhan. Kuraikan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tangan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kuraikan syukur. Kuraikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tangan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sama-sama, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu segala puji. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Kekal, kami datang memohon kepadamu ya Tuhan. Pandanglah anak-anak yang hari ini diserahkan kepadamu. Berkatilah mereka ya Tuhan. Bimbinglah anak-anak ini oleh Roh-Mu yang kudus, agar mereka bertumbuh dalam iman, bersukacita dalam pengharapan, berakar dalam kasih, mulai hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melaksanakan penyerahan anak hari ini, maka saya membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus, Bapak Ibu Saudara, pasal 10 ayat 1 sampai 16. Orang tua boleh ikuti dalam hati. Demikian firman Tuhan. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara, secara khusus kepada
orang tua yang hari ini sudah sepakat untuk menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan. Pada masa perjanjian lama, bangsa Israel diwajibkan untuk disunat. Sunat adalah tanda perjanjian antara umat manusia dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian baru, semuanya akan menjadi berubah. Bukan lagi sunat, telah digantikan dengan baptisan atau penyerahan anak. Contoh, pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu dibaptis, bangsa Israel juga mengenal penyerahan anak. Jadi dalam firman Tuhan yang saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara tadi, maka di sini saya menemukan ada 3 hal. Makna dari penyerahan anak tersebut. Yang pertama adalah penyerahan anak, tanda pengakuan dari orang tua. Dalam Alkitab, pengakuan adalah hal yang sangat penting. Misalnya, pengakuan dosa, pengakuan iman, dan lain sebagainya. Pengakuan dalam penyerahan anak sama artinya dengan pengakuan dari orang tua bahwa anak itu adalah dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, karena anak itu dari Tuhan, maka kita harus kembalikan dan menyerahkan anak itu kepada Tuhan, karena dia adalah sang pemilik hidup. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka akan timbul adanya rasa sukacita, menghargai dan menghormati antara anak dan orang tua. Artinya terikat di dalam perjanjian pengakuan terhadap kuasa Tuhan. Yang kedua, penyerahan anak adalah menerima berkat dari Tuhan. Dalam Markus 10 tadi, saudara, khususnya di ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa Tuhan Yesus memeluk dan meletakkan tangan ke atas kepala anak-anak. Karena itu, dalam ritual penyerahan anak, hamba Tuhan yang melayani menumpangkan tangan atas kepala anak-anak tersebut yang diserahkan kepada Tuhan, supaya dia menerima berkat Tuhan. Yang terakhir, makna penyerahan anak adalah pengakuan bahwa anak tersebut diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kepada orang tua sepakat untuk kembali menyerahkan atau membawa anak tersebut untuk dikembalikan kepada Allah sang penciptanya. Anak diserahkan kepada Allah dengan janji dan sumpah dari orang tua kepada Tuhan. Pada hari ini, Bapak Ibu sebagai orang tua berjanji kepada Allah untuk mendidik anak tersebut. Orang tua bertanggung jawab untuk membawa, mengarahkan anak-anak ini untuk hidup di dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagai orang tua kita perlu mendidik anak-anak kita dengan hikmat yang berasal dari Roh Kudus. Karena hikmat dari Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita, kepada Bapak Ibu, bagaimana cara untuk mendidik anak-anak ini dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau perhatikan. Karena itu orang tua harus terlebih dahulu memperhatikan perintah Tuhan. Dan ketika memperhatikan perintah Tuhan itu, maka wajib untuk melaksanakannya kepada anak-anak kita.
Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu secara khusus dalam acara penyerahan hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Ibu untuk menjadi seorang Bapak, Ibu, orang tua yang berhikmat untuk mendidik anak-anak ini sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti teknisnya saya bersama dengan Ibu Gembala nanti ada di depan sini. Bapak Ibu boleh berdiri nanti di tempat yang sudah Bapak Ibu tempati. Nanti Ibu Gembala akan mengambil anak Bapak Ibu dan nanti kita serahkan kepada Tuhan. Nanti saya doakan dan saya berkati sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu saya minta kepada Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kuserahkan dirinya kepadanya. Sebelum saya memberkati anak-anak Bapak Ibu Saudara, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu, dan nanti pertanyaan saya ini akan dijawab dengan bersama-sama suami istri yang kami mau. Ya, sekali lagi pertanyaan saya ini nanti maka akan dijawab bersama-sama suami istri yang kami mau. Oleh sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada saudara sebagai orang tua dari anak yang akan diserahkan kepada Tuhan pada siang hari ini. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah saudara sebagai orang tua anak ini mau dengan sepenuh hati berjanji untuk menunaikan kewajiban tanggung jawab dengan pertolongan Tuhan? Puji Tuhan. Apakah saudara mau mengajarkan kepada dia firman Tuhan melalui sikap hidup Kristen yang benar? Apakah saudara mau melatih anak ini beribadah dengan penuh hormat, rajin berbakti dalam kebaktian umum maupun dalam kebaktian khusus? Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Pertama, saya minta nama anak Anugrah Kristen Duru akan diberikan kepada Ibu Gembala.
Kristian dulu. Pada hari ini aku serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hidupmu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, dan berkat Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan bersama-sama dengan engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya panggilkan Warli Yosefa Batara Purba. Pada hari ini Warli Yosefat Barata Purba, aku menyerahkan engkau kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hidupmu dan pikiranmu hari ini di dalam Kristus Yesus, dan berkat Allah yang Maha Kuasa dan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kiranya menyertai engkau dan bersama-sama dengan engkau sampai selama-lamanya. Amin. Berikutnya Gideon Peter Hasibuan. Pada hari ini aku berdoa kepadamu, Gideon Peter Hasibuan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hidupmu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, dan berkat Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai engkau dan bersama-sama dengan engkau sampai selama-lamanya. Amin. Yang berikutnya Tria Eliora Simajuta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, aku menyerahkan engkau kepada Tuhan Tria Eliora Simajuta. Damai sejahtera yang Maha Kuasa, yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hidupmu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, dan berkat Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai hidupmu dan bersama-sama dengan engkau sampai selama-lamanya. Amin. Yang berikutnya Cecilia Naomi Aditya. Pada hari ini aku menyerahkan engkau kepada Tuhan Cecilia Naomi Aditya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hidupmu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kiranya menyertai engkau dan bersama-sama dengan engkau sampai selama-lamanya. Amin. Yang terakhir Justin Seosam Hasibuan. Pada hari ini saya menyerahkan engkau kepada Tuhan Justin Seosam Hasibuan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hidupmu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, dan berkat Allah yang Maha Kuasa
kuasa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai engkau dan bersama-sama dengan engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, penyerahan anak pada hari ini telah selesai kita serahkan kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita tutup acara penyerahan anak ini di dalam doa kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Di depan aja, nggak usah mundur karena memang posisi di belakang sudah terisi. Di kursi depan masih kosong, Bapak Ibu Saudara. Kita dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Oleh darah yang kudus. Terima kasih. Kembali kami bersyukur ya Tuhan dalam ibadah yang penuh kuasa dan hadirat Tuhan melawat setiap kami pada siang hari ini. Tuhan, sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, kiranya Tuhan menyucikan setiap kami, menguduskan setiap kehidupan kami, supaya kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu dan menerima berkat mujizat daripada Tuhan. Berkatilah perjamuan kudus ini ya Tuhan, supaya mendatangkan berkat, kekuatan, kesembuhan, pemulihan, dan persekutuan yang indah
di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Salibnya selama-lamanya. Kristus yang mempunyai kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari roti yang ada di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sebelum kita memakan roti ini, mari kita dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya.
Cawan kita makin angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan sebelum kita meminum. Cawan ini mari kita dengarkan firman-Nya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya.
kuasa, Tuhan yang sudah melawat dan memberkati kami dalam ibadah siang hari ini. Terpujilah Tuhan, nama-Mu ditinggikan diagungkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, sudah diberkati, katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada hambanya yang telah melayani kita pada siang hari ini. Tuhan biarlah Tuhan yang selalu memberkati, menjaga dan memelihara. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita telah selesai dalam ibadah kita yang pertama. Dan untuk itu, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Hermina Sibuan, yang sudah memberkati kita lewat benar firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, Tuhan memberkati Ibu. Dan juga kiranya Tuhan memberkati Bapak Gembala yang sudah memberkati kita semua lewat perjamuan kudus dan ibadah penyerahan anak pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan terlebih lagi dalam pengembalaan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada seluruh para pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanannya dalam gereja Tuhan di GBPC. Pada hari ini kita akan mendengarkan pengumuman kita. Yang pertama, hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 19 WIB, ibadah Nesbah keluarga diliburkan atau ditiadakan, tetapi kepada seluruh keluarga tetap
berada dalam ibadah keluarga yang akan diadakan di rumah masing-masing. Dan selanjutnya yang kedua, hari Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021 pukul 19 WIB atau jam 7 malam ada ibadah Youth Grow Generation atau ibadah pemuda remaja di tempat ini, diingatkan kepada seluruh anak-anak muda untuk tetap hadir dan beribadah kepada Tuhan lewat ibadah Youth Grow Generation. Dan selanjutnya hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 8 pagi ada ibadah sekolah minggu dengan live streaming di Facebook Ibu Gembala yaitu Helmina Sibuan, kepada seluruh orang tua untuk boleh mempersiapkan anak-anaknya mengikuti ibadah live streaming yang akan diadakan pada hari Minggu jam 8 pagi. Dan selanjutnya hari Minggu 14 Maret 2021 ibadah pertama seperti saat ini yaitu jam 10 pagi dan ibadah yang kedua jam 15 WIB atau jam 3 sore. Kepada seluruh jemaat Tuhan untuk tetap hadir dan kita tetap aktif menjaga protokol kesehatan dan beribadah kepada Tuhan. Kami seluruh keluarga besar GBMC mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat bergabung. Apabila belum ada tempat atau gereja yang tetap, kita keluarga besar GBMC sangat rindu untuk boleh sama-sama kita beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada siang hari ini. Mungkin ada pengumuman tambahan. Pengumuman tambahan pertama, kita akan memberikan ekstra persembahan saudara untuk mengisi kas diakonia gereja kita. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, karena diakonia ini adalah untuk kita, dari kita, dan untuk Tuhan dan untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sambil kita berikan yang terbaik untuk kasih diakonia gereja kita, nanti Bapak Ibu sama-sama di sini kita naikkan pilihan kita kepada Tuhan. Aku diberkati. Selesai ibadah ini, diharapkan kepada Bapak Ibu tidak ada yang pulang, karena keluarga Bapak Amca Simajuta mengundang seluruh jemaat untuk bersyukur bersama atas kelahiran putri kedua mereka beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu ya. Dan mereka bersukacita karena Tuhan Yesus baik, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan segala sesuatu Tuhan cukupkan. Dan puji Tuhan, anak kedua mereka hari ini sudah diserahkan kepada Tuhan ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita nanti tetap ada di ruangan ini supaya kita juga dapat menjaga situasi kondisi lingkungan kita. Nanti pemuda remaja saya minta kerjasamanya untuk mengatur kursi ini seperti biasa, dibuat letter U ya, jadi kiri kanan dan belakang. Nanti meja ada di tengah-tengah. Jadi ada perjamuan kasih bersama Bapak Ibu pada siang hari ini dari keluarga Bapak Amca Simanjuntak.
Dan acara ini pun nanti juga akan dilaksanakan dalam ibadah kedua jam 3 sore bersama dengan jemaat yang tidak hadir dalam ibadah pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita dukung dalam doa supaya keluarga ini semakin setia dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Dan memang juga kita belum sempat ke rumah mereka, saudara ya, untuk berkunjung ya, karena situasi kondisi dan lain sebagainya. Tapi kita tak percaya kita dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Dan selesai juga nanti acara itu sambil ramah-tamah bagi Bapak Ibu yang sudah menyerahkan anaknya kepada Tuhan hari ini, akte penyerahan anak sudah boleh diambil nanti kepada saudari Tati. Ya, ini dia orangnya ya. Ini namanya Tati, sekretaris. Jadi boleh berhubungan ya. Puji Tuhan. Kita akan berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akhiri pada kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai selesai. Semuanya berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu yang hadir, kiranya Tuhan menolong, Tuhan berkati, dan setiap apa yang mereka sudah dapatkan lewat ibadah pagi hari ini, mereka dapat lebih kuat, lebih semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Firman-Mu kiranya termeterai dalam hati kami ya Tuhan, supaya firman itu dapat berbuah dan bertumbuh ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, dalam segala persoalan pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa terulur, menolong, memberkati, memulihkan, dan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dialami. Terima kasih ya Tuhan. Jika ada di antara jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan ya Tuhan. Berkati kesehatan kami, pulihkan kami hari ke hari, supaya kami dapat menikmati berkat dan kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan senantiasa beserta dengan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Terpujilah Tuhan. Anak-anaknya sudah diserahkan kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan kiranya Kau berkati mereka. Tangan-Mu penuh kuasa menolong, memberikan pertumbuhan, kesehatan, dan segala apa yang mereka butuhkan. Tuhan kiranya Kau berkati dan berikan kekuatan, kemampuan, hikmat kepada setiap orang tua, supaya mereka dapat mendidik anak-anak ini takut akan Tuhan dan seturut dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berkati pelayanan kami tempat ini, berkati seluruh hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Bahkan juga nanti ibadah kedua sore jam 3. Tuhan kiranya berkarya dan seluruh umat-Mu datang berbondong-bondong untuk beribadah kepada Tuhan, bersorak-sorai memuliakan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati senantiasa kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, bawalah berkat anugerah dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya
kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.